Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ambiyalin war mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama akan mentadaburi bersama Ustadz kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Dr. Adi Warman Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu? Alhamdulillah, semua jamaah. Saya Edi Cahyono sebagai moderator pada pagi hari ini. Perkenankan saya akan menyampaikan beberapa beberapa hal yang terkait dengan tausiah sebelumnya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada pagi hari ini merupakan kajian economic series, yaitu berkaitan dengan pembahasan kajian ekonomi syariah yang insya Allah pasti syariah akan yang membawa berkah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini acara ini juga sangat ditunggu-tunggu dan insya Allah ini akan selalu berkala di dalam jadwal pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Selain Ustadz Dr. Adi Warman Karim yang akan berbagi tausiah dan pencerahan mengenai ilmu syariah dan bawa berkah, dan pasti ini berbagi rezeki, khususnya nanti ada kuis berhadiah. Maka siap-siap nih para bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan kami membuka kesempatan juga ya kepada bapak ibu-ibu kalau ingin berbagi rezeki juga menambah lagi. Sepakat ya mungkin ya Ustadz Dr. Adi Warman ya, itu sebagai tambahan nanti melalui yayasan diri kita akan kita salurkan kembali bagi mereka yang sekarang sangat membutuhkan ya, saudara-saudara kita yang terkena dampak ekonomi COVID ini. Dan pertemuan pada hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yang dibawakan dengan sangat bagus sekali dan sangat runtun, yaitu dengan topik kunci sukses usaha syariah di masa pandemi. Ini pertemuan yang pertama. Dan insya Allah pada pertemuan yang kedua ini, dengan topik pintu rezeki karena usaha. Kita sedikit flashback, ini mohon nanti kalau saya salah dikoreksi Ustadz, namun kalau benar saya dikirim hadiahnya ya Ustadz ya. Ini my brother saya kalau diperkenalkan ya, Asbindo dulu ya. Luar biasa beliau ini. Semoga tambah berkah, keberkahan rezeki. Amin, amin. Nah, kemarin ada rezeki yang istilahnya disebut dengan muflakan ya, yang tidak kita ikhtiarkan, dan yang kedua adalah rezeki yang berdasarkan ikhtiari, yang berdasarkan dengan usaha. Ini secara bab 1. Kemudian bab 2 nanti kita akan ada 3, yaitu ikhtiar yang merupakan rahasia Allah, yaitu ada 3 hal, yaitu ajal, rezeki, dan jodoh. Ya, nanti ada bab-bab selanjutnya. Nah, ini kalau nanti saya sebutkan kurang afdol nanti, biar Ustadz nanti yang akan menyampaikan ya. Tapi di antara ini untuk merefresh bahwa kajian pada pagi hari ini, Bapak-bapak Ibu, kami harapkan untuk selalu tune in atau standby untuk selalu di dalam acara Ustadz Dr. Adi Warman Karim. Kalau tidak akan menyesal. Ininya ya, luar biasa ini. Beliau ilmunya antara ekonomi dan juga dengan tadi sudah disiapkan juga Al-Quran maupun dalilnya dari hadis-hadis. Baik, untuk menyingkat waktu Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Adi Warman. Namun perkenankan untuk membawa keberkahan dibuka dengan doa terlebih dahulu Ustadz. Kami persilahkan Ustadz Dr. Adi Warman Karim.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Allahumma gambarnya sholli ala belum kelihatan, Ustadz. Wah, Hah? ya, ya, alhamdulillah, mulai sudah. Oh, belum kelihatan tadi. Ya, baik, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian kita ini dengan membaca satu doa. Yang doa ini sebetulnya didasarkan pada sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu melihat datangnya bulan Rajab, maka hendaknya engkau membacakan doa, Allahumma barik lana fima, salah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab ini, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan izinkan kami, sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Nah, kita mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, persiapan kita, diberkahi semua upaya-upaya kita, dan insya Allah nanti kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat dahsyat, di mana di bulan itu, kuis pertama, siap-siap, kuis pertama, gocap nih. Seperti biasa, kita akan kasih banyak kuis, kalau bisa jawab kuis, dapat Rp50.000. Panitia tolong nanti Ya, dimonitor ya, Pak di Said, chatroom. siap-siap untuk di chatroom. Ya, Jawabnya di chatroom aja Bapak Ibu sekalian ya, jangan di voice. Kalau voice kacau balau, ntar ribut. Ya, jawabnya chatroom aja. Kuis pertama. Rasulullah SAW mengatakan keistimewaan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah siapa-siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang gocap. Siapa-siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang Dahsyat ini, dahsyat. Oke? Nah, kemarin kita pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang 8 sumber rezeki dalam Al-Quran. Ada 8. Siap-siap nih kuis kedua. Siap-siap nih gocap kuis kedua nih. Ada 8 sumber rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Ini kita nggak ngapa-ngapain. Mau beriman, mau nggak beriman, mau anak baru lahir, mau orang udah mau meninggal, siapa kayak mau perempuan, mau laki-laki, mau orang jahat, mau orang baik, mau segala macam terserah dah. Itu ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Ini sumber rezeki yang pertama. Yang kedua, sumber rezeki yang tidak terduga. Ini khusus nih. Ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, nomor 2 coba siap-siap. Nomor 2 coba siap-siap. Ada yang bisa lanjutin gocap nih. Oke. Nomor 2. Kalau yang pertama itu kan itu tadi semuanya dapat, mau siapa juga dapat dah. Yang kedua ini khusus nih buat orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, siap-siap nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu gocap. Wa yarzuqhu min haitsu Oke? Kemudian kita akan bahas yang berikutnya adalah pada hari ini. Ada 8 itu ntar baca sendiri dah ya. Kita baca ya, yang pertama ntar dulu, yang kedua ntar dulu, yang ketiga aja langsung nih. Yang ketiga yaitu rezeki karena usaha. Ini yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Ada 8 nih. Ntar kita bahas pelan-pelan satu-satu. Tapi kita bahas yang ini dulu nih, yang nomor 3 dulu nih. Yaitu rezeki karena usaha kita. Ya kita nggak boleh nih cuman sholat doang. Rasulullah SAW waktu itu pernah diceritakan ada seorang yang kerjaannya sholat aja terus.
Maka sahabat lapor sama Rasul, ya Rasulullah, dia orang ini alim banget nih, ahli ibadah, sholat terus, segala macam. Rasulullah SAW kaget lah. Lalu bagaimana cara dia mencari penghidupan untuk dunianya? Maka sahabat itu mengatakan, saudaranya yang selalu mengirim makanan dan menanggung kehidupan orang tersebut. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan saudaranya lebih baik daripada dia. Benar ya? Ngapain atuh hidup cuma sholat-sholat doang? Benar nggak? Siap-siap gocap lagi, siap-siap gocap lagi, siap-siap nih, gocap lagi, siap-siap nih, kuis nih. Rasulullah SAW pernah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minat titik. Gocap kalau bisa. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minat titik. Ya, oke, gocap kalau bisa. Ini pertemuan kita makin lama makin susah nih ilmunya makin susah nih. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Kita harus mencari, bersiap-siap untuk kehidupan akhirat kita. Fala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita jangan lupakan ini bagian kita di dunia. Ini dia nih. Jadi kita harus seimbang hidup. Jangan cuma ibadah doang. Rezeki kagak mau nyari. Pakai rezeki yang nomor 1 doang tadi, bener gak? Rezeki yang udah dijamin sama Allah. Susah dah. Oke, jadi kita harus selain beribadah kepada Allah, hablum minallah, kita juga harus mencari hablum minannas, di mana kita harus mencari usaha. Ini sumber rezeki nomor 3. Usaha. Nomor 1, iya, benar, udah dijamin Allah. Nomor 2 udah kita udah bahas tadi. Benar enggak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Udah pokoknya kita ibadah sama Allah dah terus doa, salat, zikir, salawat segala macam. Iya. Nomor 3. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Kita harus cari juga, bukan akhirat doang kita cari, tapi dunia juga kita cari. Kita kerja, usaha. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita, siap-siap, gocap lagi, siap-siap. Bukankah Allah telah mengajarkan sebuah doa kepada kita yang sangat terkenal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Titik. Gocap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikanlah kebaikan kepada kehidupan dunia kami. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan juga kebaikan pada kehidupan akhirat kami. Benar enggak? Wa qina azabannar. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini doa ini dari kecil kita udah diajarin. Artinya apa? Artinya enggak cukup tuh sumber rezeki 1, 2. Yang ketiga juga harus. Yaitu rezeki yang kita usahakan, yang kita kerja keras segala macam. Oke. Ini topik kita pada hari ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada topik utama kita, yaitu kita bekerja mencari rezeki dari sumber bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi, yang kalau tadi bahasa Qur'annya kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, maka bahasa hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, siap-siap gocap lagi kalau bisa nih, mencari rezeki yang halal. Kalau kita baca doa kan wa qina azabannar, dan jauhi kami dari siksa api neraka. Lah, maknanya doa kita dijauhkan dari siksa api neraka itu adalah kita harus cari rezeki dari sumber usaha, tapi usahanya harus halal. Wa qina azabannar, ini maknanya. Benar gak? Ngerti gak? Wa qina azabannar ini maknanya
Kita harus usaha, kerja, kita cari. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita cari dunia kita. Ini sumber rezeki yang ketiga. Tapi carinya harus yang halal. Makanya wakil azab benar. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, siap-siap gocap kalau bisa nih. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, mencari rezeki yang halal adalah wajib. Wajib. Nah, mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah yang titik. Gocap kalau bisa. Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah yang titik. Oke. Ibadah yang titik. Oke. Ibadah yang wajib boleh, ibadah yang fardu boleh. Dua-duanya benar buat panitia nih, tentu di pemenang ya. Jadi hadisnya berbunyi mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah yang wajib atau ibadah yang fardu buat panitia tuh biar nentuin pemenangnya, oke. Jadi dari hadis ini jelas ini merupakan rincian atau penjabaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat yang tadi telah kita sampaikan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah tadi. Ini juga merupakan kalau kita kaitkan dengan doa yang sehari-hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita harus cari sumber rezeki yang ketiga, yaitu sumber rezeki dari usaha, tapi usahanya harus yang halal. Usaha juga nggak boleh usaha ngelupain kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau usaha kita ngelupain kita pada Allah, maka sumber rezeki yang pertama dan kedua, ya, sumber rezeki yang kedua hilang, yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan hilang. Kita balik lagi ke sumber rezekinya pertama, nanti rezeki yang telah dijamin, tapi sumber rezeki yang kedua kalau kita kagak ibadah hilang. Nah, tinggal yang ketiga, benar enggak? Jadi ini hadis mengingatkan pada kita agar kita dalam hidup itu seimbang. Kita cari akhirat kita, tapi kita nggak lupakan dunia kita. Dalam hadis lain, riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad, dan riwayat Ibnu Majah, Umar radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Bisa ditampilkan Pak Syahid, itu tadi sudah kita tampilkan. Bagus hadisnya. Ntar dulu. Abis kuis baru tampilin Pak. Abis kuis baru tampilin. Baik. Siap. Kuis dulu. Abis kuis ntar tampilin jawabannya itu ya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah. Nah ini. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung-burung ini pada pagi hari dia terbang mencari rezeki dengan perut yang kosong, lalu pulang sore hari dalam keadaan perutnya gocap. Coba dia lihat burung-burung coba tuh. Ya bukan burung yang kita piara dalam sangkar, ya enggak. Kalau burung yang kita piara dalam sangkar itu tanggung jawab kita yang ngasih rezekinya. Ini burung-burung yang lepas coba. Pagi hari dia terbang aja, terbang kemana dia juga nggak tahu. Pokoknya terbang aja benar ya, nyari rezeki benar ya. Sama kayak kita. Jadi nggak ada alasan tuh buat kita nggak punya kerja, belum kerja. Ya, nggak urusan men. Burung juga nggak jadi pegawai, benar nggak? Udah terbang aja, terbang, benar nggak? Ini hadis yang mengatakan, lihatlah burung-burung itu. Pagi-pagi dia terbang dengan perut kosong. Dan pulang kembali dengan perut yang titik. Benar nggak? Nah, boleh ditampilin lihat sekarang tuh jawabannya dah. Betul nggak? Ini kita diberikan ibarat sama Rasulullah SAW. Bagaimana Allah menjamin rezeki semua makhluknya. Benar nggak?
Burung aja, burung ini burung. Seluruh makhluk lah, seluruh binatang. Pagi-pagi, pokoknya dia terbang aja dah. Cari rezeki, benar gak? Pagi-pagi perut kosong, pulang-pulang perut kenyang. Gitu ya. Jadi kita jangan kalah sama makhluk Allah yang lain. Jangan kalah sama hewan-hewan. Jangan kalah sama burung. Nah burung aja dia pergi. Dia tawakal aja sama Allah. Terbang kemana terserah dah. Dia yakin aja dapat rezeki, benar gak? Oke. Kita sekarang masuk pada hadis yang berikutnya. Oke. Pokoknya kita terus dah. Kuis terus. Kuis terus. Yang berikutnya kuis nih, kalau bisa nih, oke? Rasulullah SAW masih ini hadis Tabrani juga, masih hadis Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang di waktu sorenya merasa lelah, merasa capek, pening, bener gak? Bukan capek. Kalau kerja kadang-kadang capeknya, kalau capek badan doang mah masih bisa pijit-pijit bentar dah, minta tolong bini pijit-pijit bisa kan? Lah kadang-kadang kita kerja capek itu bukan capek badan doang, capek perasaan juga, pikiran, bener ya? Tapi Rasulullah SAW mengembirakan kita semua dalam sebuah hadis Tabrani, barang siapa yang di waktu sorenya merasa capek, merasa lelah lantaran kerja dengan kedua tangannya, artinya dia benar-benar kerja gitu loh untuk mencari nafkah, ya benar gak? Kadang-kadang kita mesti naik kereta, kadang-kadang naik MRT, benar gak? Kadang-kadang nyetir, walaupun disetirin juga kita capek, benar gak? Maka ini siapa yang bisa gocap nih? Barang siapa yang waktu sore harinya merasa capek karena dia bekerja seharian, maka saat itu dia diampuni titik-titiknya. Gocap. Oke. Maka dia diampuni titik-titiknya. Nah ini. Jadi kalau kita kerja capek itu jangan ngeluh. Jangan gitu, aduh kok hidup susah banget. Jangan, men. Kelelahan kita itu, kecapean kita itu adalah tanda-tanda kita diampuni dosa-dosanya, men. Nah, mantep gak? Jadi kalau kita capek itu jangan, aduh capek banget kok, kerja kok susah banget ya cari rezeki. Jangan, men. Jangan. Rezeki udah ada yang ngatur, Allah namanya. Tapi kecapean kita itu, kelelahan kita itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Enggak semuanya dosa-dosa itu bisa gugur karena kita sholat, karena kita zikir. Enggak. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, tidak bisa ditebus dengan pahala sedekah, tidak bisa ditebus dengan pahala haji, maka dosa itu hanya bisa ditebus dengan kelelahan kita, dengan kesusah payahan kita dalam mencari nafkah. Ingat tadi ada 3 sumber rezeki. Yang pertama rezeki yang dijamin Allah. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezeki karena kita beriman. Benar gak? Nah ini nggak bisa gugurin. Namanya juga kita manusia kan. Manusia banyak dosa. Benar gak? Nah, itu ada dosa-dosa yang bisa ditebus, bisa hilang karena pahala sholat kita. Ada dosa-dosa yang bisa ditebus, bisa hilang karena pahala sedekah kita. Ada dosa-dosa yang bisa hilang, bisa ditebus karena pahala haji kita. Tapi ada dosa yang nggak bisa hilang, nggak bisa ditebus karena kita telah melakukan sholat, sedekah, atau haji. Dosa yang model begitu itu baru hilang, baru bisa ditebus karena kesusah payahan kita dalam mencari nafkah. Ini. Jadi kalau kita kerja susah itu, kita harus senang, alhamdulillah. Biar kita udah kerja segala macam capek, tapi duitnya masih segitu-gitu aja, alhamdulillah. Karena yang pertama, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bahwa nanti uang yang kita dapatkan belum sesuai dengan harapan kita, tenang aja. Yang pertama, dosa udah gugur, bener ya? Itu penting. Yang kedua, rezeki nggak mesti dalam bentuk uang, men.
Benar kan? Rezeki bisa bentuk macam-macam. Bahkan kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu dikatakan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta itu paling rendah. Enggak. Harta itu paling rendah. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Orang kaya kalau sakit, duitnya bisa habis sekejap. Masuk rumah sakit, waduh ya Allah, berapa biayanya? Kaya, tapi uang habis sekejap kalau sakit. Udah uang habis sekejap, tetap sakit, benar gak? Rezeki yang paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh dan solehah. Dan rezeki yang paling patut untuk disyukuri. Siap-siap. Kuis, gocap, siap-siap. Rezeki yang paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-solehat, dan rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul ... gocap. Dan rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul ... Nih. Nah, jadi rezeki dalam bentuk uang paling rendah. Benar kan? Rezeki paling tinggi kesehatan, men. Sehat jiwa. Benar gak? Happy, nyaman, hidup bahagia. Wow, bener gak? Nggak pening, semua kona'ah, nerimo, bener gak? Badan sehat, jasmani sehat, batinia sehat. Ya, tuh. Rezeki yang paling tinggi kesehatan. Rezeki yang paling utama anak yang soleh-solehah. Ente kaya, ente sehat, anak brengsek, pening kan? Nah, bener gak? Dan yang keempat, rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul ... Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang dalam akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis berikutnya. Dalam riwayat Tabrani juga disebutkan, sesudah sholat subuh, jangan tidur lagi. Sehingga kita tidak lalai dalam mencari rezeki. Kalau habis sholat subuh, ente tidur lagi. Ya. Kalau orang Betawi bilang tuh, rezeki jadi patok ayam. Benar ya? Rezeki jadi patok ayam. Ayam mau dibangun, udah nyari rezeki, ente masih tidur lagi. Benar ya? Masih dalam riwayat Tabrani dan Al-Bazzar dikatakan, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya. Oke. Dalam hadis yang berikutnya, dalam riwayat apa namanya? Abu Dzar dan Hakim disebutkan bahwa sesungguhnya Roh Kudus membisikkan bahwa seseorang atau bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Dalam hadis, dalam redaksi yang lain disebutkan, dan tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum habis semua jatah rezekinya. Karena itulah kamu harus bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencarianmu. Jika datangnya rezeki itu terlambat, maka jangan memburunya dengan maksiat. Karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan taat padanya. Ini penting nih. Kita udah usaha benar nih, tapi rezeki kok kayaknya belum muncul-muncul juga. Lah, jangan malah kita karena rezeki belum muncul-muncul juga, kita nyari yang halal belum muncul-muncul juga, kita lakuin dengan cara yang maksiat, dengan cara cari yang haram. Jangan, man. Rezeki udah ada yang ngatur. Allah, ente cari halal segitu, ente cari haram segitu. Lah kenapa dong kita udah usaha nih, sungguh-sungguh nyari yang halal, duit rezekinya belum muncul-muncul. Tenang, men. Allah lagi menggugurin dosa-dosa kita.
Nah, ini penting. Allah lagi menggugurin dosa-dosa kita, men. Dengan kesusah payahan itu, dengan kecapaian itu, Allah lagi mau gugurin dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya kita harus benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki kita itu memang harus kita cari dengan cara-cara yang halal. Ini udah jam berapa? Udah jam 6 nih. Ya. Kita sampai sini dulu aja, gimana ya? Kita sampai jam 7 nanti Ustadz. Di setengah 7 kita break untuk memberikan pertanyaan, kemudian setengah jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Oh, sampai jam berapa? Jam 7. Ya, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Bukannya sampai jam 6 ya? Bukan Ustadz. Setengah 6 sampai jam 7 Ustadz. Oke, siap. Kita masuk ke hadis berikutnya. Ini hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari. Kita ada di screen Ustadz. Kita tampilkan di screen Ustadz. Oke. Oh, mesti ini buat bahan ini nih. Boleh ya, Pak Di? Ya boleh biarin aja dah. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seseorang yang makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Nih, kita kalau dikasih makanan, ya oke dah. Tapi yang paling utama itu adalah kita makan dari hasil keringat kita sendiri, jerih payah kita sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Jangan suka minta-minta, ngapain men? Malu-maluin aja, bener gak? Usaha. Ini paling penting nih. Nah, ini adalah sumber rezeki yang ketiga. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin Allah, iya. Yang kedua rezeki karena kita bertakwa, iya. Tapi yang ketiga ini mantep men, karena ini kalau kita usaha dia gugurin dosa-dosa kita. Sedangkan rezeki urusan Allah gitu loh. Kita harus selalu punya pemahaman akidah seperti itu. Rezeki urusan Allah. Kita mah tugasnya usaha ikhtiar. Karena dia gugurin dosa. Benar ya? Nah, dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang berusaha payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW waktu itu datang ke Madinah, lalu ada seorang dari yang hadir mencium tangannya Rasulullah SAW. Ketika tangan Rasulullah itu dipegang oleh orang tersebut untuk dicium, Rasulullah merasakan bahwa tangan orang tersebut sangat kasar. Kayak kalau kita kan orang kantoran, tangannya halus-halus, bener gak? Pakai hand lotion lagi, jadi halus. Ini tangannya kasar, berasa. Jadi Rasulullah waktu diambil tangannya mau cium sama orang itu, berasa oleh Rasulullah tangan orang itu sangat kasar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Bener. Mengapa tanganmu begini kasarnya? Maka orang itu mengatakan, aku bekerja dengan kedua tanganku ini untuk membelah batu, untuk mencukupi kehidupan keluargaku. Ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban itu, maka Rasulullah SAW mencium tangan orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan inilah yang akan membawamu ke surga. Ini bos. Jadi kita itu kalau kerja itu, iya kita nyari duit, iya siapa juga perlu duit dah, bener gak? Tapi lebih dari sekedar bahwa siapa itu goes without saying lah, kita perlu uang untuk bayar ini, bayar iya ya. Tapi kita juga harus paham bahwa kesusahan kita itu, kepayahan kita itu, sampai tangan kita jadi kasar, bener gak? Sampai kaki kita jadi capek, sampai kita ubanan, bener gak? Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ini menjadi tameng kita di api neraka. Ini menjadi penyebab mengantar kita ke dalam surganya Allah. Benar gak?
Dalam sebuah hadis lain, riwayat Ad-Dailami. Nah, gocap nih, gocap. Jangan tampilin dulu. Gocap nih. Kalau bisa nih, jangan tampilin dulu. Siap. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang bersusah payah dalam mencari rezeki yang titik. Sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang bersusah payah dalam mencari rezeki yang titik. Waktu itu udah pernah kita ceritain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke sebuah masjid, naik keledai. Sampai depan masjid, Sayyidina Ali melihat ada seorang pemuda lagi duduk-duduk. Maka terbitlah perasaan di dalam diri Sayyidina Ali untuk memberikan sedekah 1 dirham kepada pemuda tadi. Turun dari keledainya, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Fulan tolong jagain keledai saya ya. Saya mau sholat dulu nih. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid sholat. Begitu selesai sholat, itu duit dikeluarin dari kantong 1 dirham. Dia mau menemui pemuda tadi yang dititipin, jaga keledai. Tahu-tahu pemudanya udah nggak ada, keledai masih ada, tapi tali kekang keledainya udah nggak ada. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib syak, jangan-jangan pemuda tadi dititipin suruh jaga keledai, bukannya jagain keledai, malah dia nyuri tali kekang keledai tersebut. Maka Sayyidina Ali memanggil seorang sahabat yang hadir di situ, tolong nih, saya kok curiga, jangan-jangan orang yang tadi titipin keledai, nyuri tali kekang keledai, bawalah 1 dirham ini ke pasar. Saya duga, saya curiga tuh orang lagi jualan tali kekang keledai di pasar. Maka pergilah sahabat tadi ke pasar. Kemudian betul aja sampai pasar, ternyata tuh orang lagi jualan tali kekang keledai. Dibeli sama dia 1 dirham, balik lagi ke masjid, nemuin Sayyidina Ali, mengatakan, ya Ali anta shadiq. Ali ente benar. Orang tadi lagi jualan tali kekang keledaimu di pasar, aku beli dengan harga 1 dirham. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, subhanallah. Pemuda itu memilih 1 dinar, 1 dirham yang haram dibandingkan 1 dirham yang halal. Dapatnya 1 dirham juga. Kalau dia sabar dikit aja, dapat sedekah 1 dirham dari Sayyidina Ali. Tapi dia kagak sabar. Dia nyuri. Habis nyuri, jualan dia tuh. Susahnya, bener gak hidup. Kalau dia tenang-tenang aja jagain tuh keledai, dapat dah 1 dirham. Langsung. Coba kalau kita mesti cari yang haram, lebih susah hidupnya, bener gak? Mesti nyuri dulu, mesti jualan di pasar. Dapatnya berapa? 1 dirham juga. Itu sebabnya Sayyidina Ali mengatakan, subhanallah, pemuda itu memilih untuk mendapatkan 1 dirham yang haram dibandingkan 1 dirham yang halal. Nah, itu tadi hadis dari siapa tadi hadis itu? Ad-Dailami. Hadis berikutnya, riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, Rasulullah SAW mendoakan kita semua, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka yang bangun di waktu fajar dan mencari nafkah. Nah, ini doa dari Rasulullah SAW. Jadi tiap kali kita bangun, pagi-pagi nih, tiap kali kita bangun nih, kan kita baca doa. Allah, alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur itu. Pada saat kita baca doa bangun pagi, itu otomatis Rasulullah SAW udah doain kita. Apa doanya Rasulullah SAW buat kita semua? Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka yang bangun di waktu fajar untuk mencari nafkah. Dalam hadis riwayat Baihaqi juga disebutkan, apabila telah dibukakan bagi seorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Nah ini nih. Ini penting nih, riwayat Baihaqi nih. Kalau kita telah dibukakan pintu bagi kita oleh Allah, telah dibukakan pintu bagi seorang pintu rezekinya, maka sebaiknya kita melestarikannya. Nih, kita jualan bakso nih. Udah, jualan bakso kita dapat rezeki. Udah, tekunin aja tuh bisnis bakso dah.
Jangan besok ente ganti lagi jualan sate, bener nggak? Baru terkenal kita. Wah enak tuh baksonya sebelah situ, enak tuh deket situ baksonya. Tahu-tahu pas orang ke situ besoknya udah nggak jualan bakso lagi. Kita udah jualan sate. Lah orang bingung, bener nggak? Lah saya datang ke sini mau makan bakso, kok jadi jualan sate Pak? Nah, ini maknanya, bener nggak? Apabila telah dibukakan bagi seseorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia menjaga pintu rezeki tersebut. Ia melestarikannya, bener nggak? Usaha itu harus istiqomah. Usaha itu harus benar-benar kita tekuni. Kalau kita bisnis, jadi pengusaha mebel misalnya. Baru nampak kita mau terkenal karena mebel kita hebat. Habis itu ente ganti. Jadi usaha yang lain, jadi ganti buka restoran. Orang datang mau beli mebel, lah kok jadi restoran? Bener. Ya ganti, saya udah bosen jualan mebel, sekarang mau jualan makanan restoran. Gitu. Nah, ini dalam hadis ini, dalam hadis Baihaqi ini kita diajarkan untuk ketika kita berusaha, maka kita harus benar-benar tekuni. Kita harus jadi yang terbaik di bidang usaha itu. Kita harus benar-benar jadi expertnya. Benar-benar one step ahead. Nah ini penting. Hadis berikutnya. Ada hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan seorang laki-laki, siap-siap gocap. Dan apa saja yang dinafkahkan dari seorang laki-laki kepada dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya, maka apa-apa yang diberikan kepada keluarganya ini, ada kartu lagi nggak sih 20.000 menit kemarin Muslim. Itu adalah titik. Gocap kalau bisa. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil kerjanya sendiri, dari hasil ketangannya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Dan apa saja. Ketika dia kerja itu udah capek, dosa-dosanya digugurin. Benar nggak? Kemudian dari hasil usahanya itu dia dapat uang, dapat rezeki. Kemudian rezekinya itu dia bawa pulang ke rumah. Dia berikan kepada istrinya. Untuk dirinya sendiri, istrinya, anaknya, pembantunya. Maka apa-apa yang diberikan kepada untuk dirinya sendiri itu, istrinya, anaknya, pembantunya itu adalah titik. Ya, benar nggak? Kita sibuk dakwah suruh sedekah. Benar nggak? Lah, itu yang kita bawa pulang ke rumah, itu gaji yang kita dapat, yang kita kasih buat anak, buat istri, buat keluarga di rumah. Sedekah itu. Nah, benar nggak? Ini hadis Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sumber rezeki yang ketiga ini, yaitu sumber rezeki dari usaha ini sangat mulia sekali. Kita harus terus berusaha untuk mencari rezeki dari sumber ketiga ini. Bahkan dalam sebuah hadis lain disebutkan, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya sebagai buruh selama 8 tahun atau 10 tahun. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan yang halal bagi perutnya. Kita kalau nggak kerja minta, aduh, gimana, bener nggak? Itu jadi harga diri kita jadi turun, kehormatan diri kita jadi turun. Orang yang biasanya kalau ada tamu datang dengan ada tamu, terus kita senang kedatangan tamu. Ini kalau kedatangan orang yang terus-terusan datang minta gitu ya. Jadi gimana gitu, ngerti gak? Nabi Musa alaihissalam nabi ngobrol sama Allah, bener gak? Itu tuh kerja jadi buruh selama 8 tahun atau 10 tahun, ngambilin air, ngasih makan hewan. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya dan mendapatkan makanan yang halal bagi perutnya. Hadis lain juga riwayat Ibnu Majah, jika Allah memberikan jalan bagi seseorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki dari suatu arah,
maka janganlah ia meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang darinya. Ini tadi hampir sama dengan hadisnya Dailami. Nah, kita udah dapat kerjaan yang bagus. Udah sabar-sabar aja. Jangan dikit-dikit ngeluh, ngomongin bos ini salah, itu salah. Pakai baperan. Terus resign, pindah ke tempat lain, nyari lagi kerja. Gimana? Allah bilang, udah gue kasih lu rezeki di sono. Sekarang lu pergi lagi mengundurkan diri. Ya. Jadi siapa-siapa yang telah dibuka pintu rezekinya oleh Allah, maka kita jaga itu. Yang jualan bakso, emang situ rezeki kita. Bahwa kita mau jualan sate boleh, lu tambah aja lagi jualan sate, pengembangan usaha namanya, bener gak? Jangan nanti jualan bakso, besok ganti sate. Lah orang datang mau beli bakso, tahu-tahu udah jadi sate, bener gak? Nah, begitu juga kita kerja, udah kerja biasa lah, yang namanya bos suka ngomel biasa. Namanya juga bos. Ya kita jalanin aja, kita perbaikin, malah kita anggap aja itu jadi bahan input kepada kita, feedback kepada kita untuk memperbaiki pekerjaan kita, bener gak? Jadi kita terus jangan gonta-ganti kerjaan terus gitu. Allah udah bukain rezekinya pintu yang ini, gonta-ganti. Kan ada orang yang hobinya suka pindah terus. Sangkain kalau pindah gitu rezekinya bakal nambah, ada. Rezeki juga Allah yang udah ngatur, bener gak? Nah, akhirnya kita masuk kepada hadis berikutnya dari Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dan bersemangatlah kalian dalam melakukan hal yang bermanfaat untuk kalian, dan mintalah tolong kepada Allah, serta janganlah engkau malas. Nah ini, benar ya? Harus semangat. Bukan semangat karena kita mau dapat duit yang banyak, bukan. Rezeki udah diatur sama Allah. Tapi kita semangat mencari keberkahannya dari usaha kita itu. Karena usaha kita itu, kecapean kita itu, kepenatan kita itu menggugurkan dosa-dosa. Bahkan ada dosa-dosa yang nggak bisa hilang, nggak bisa tertebus karena kita sholat, karena kita sedekah, karena kita haji. Hanya bisa hilang dosa itu kalau kita usaha. Karena kepenatan, kecapean kita untuk usaha itu menggugurkan dosa-dosa. Itu harus semangat. Nah, benar ya? Dan kita harus minta tolong sama Allah. Kalau dalam bahasa kerennya nih, do your best and let Allah do the rest. Kita harus libatkan Allah. Kita harus benar-benar do our best. Lakukan yang terbaik. Oke. Lalu kita minta tolong kepada Allah. And let Allah do the rest. Karena bagaimanapun Allah lah yang ngatur rezeki. Benar nggak? Serta janganlah engkau malas. Hadis yang berikutnya, riwayat Imam Bukhari. Ini terakhir, hadis terakhir nih. Ya. Dari Abi Abdullah atau Abi Abdullah bin Zubair nih, bin Awam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi apa yang kau minta atau tidak memberi apa yang kau minta. Ini ingat tadi ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa 8 tahun, 10 tahun kerja jadi buruh. Ambilin air, ngasih makan ternak, miara ternak. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya, ingat gak tadi Nabi Musa? Dan untuk mendapatkan makanan yang halal bagi perutnya. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan lagi, siapa-siapa di antara kalian bawa perlengkapan, pergi ke bukit, cari kayu bakar, potong tuh kayu bakar, bener gak? Ikat, bawa tuh, pakai digendong ke punggung tuh. Susah, pokoknya hidup susah dah, susah.
untuk dijual kayu bakar tersebut untuk kita kebutuhan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka itu, usaha itu, kecapean itu, kepenatan itu, ikhtiar kita itu jauh lebih baik daripada kita minta kepada orang lain. Di pertemuan pertama kita udah bahas bagaimana seorang ibu Siti Hajar berikhtiar lari-lari dari Safa Marwah nyari air. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya di dalam ikhtiarnya Ibu Siti Hajar itu, di dalam ikhtiarnya Ibu Siti Hajar berlari-lari mencari air. Min sa'airillah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau kita ingat lagi sumber rezeki ini, disitulah ketika kita usaha itu kayak Ibu Siti Hajar, usaha ikhtiar, lari-lari. Nah, ketika kita ikhtiar lari-lari itu min sa'airillah. Dosa-dosa kita digugurin sama Allah. Benar gak? Kemudian Allah memberikan tanda-tanda, mengundang datangnya pertolongan Allah dan memberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Walaupun yang nemuin air akhirnya bukan Ibu Siti Hajar, tapi yang nemuin air adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun airnya ketemu bukan di Safa Marwah, airnya ketemu di sumur Zam-Zam, tapi itu di dalam ikhtiar itulah min sa'airillah. Pernah gak kita ngerasain? Kita kerja begini, begitu. Misalnya saya jadi konsultan kan. Kadang-kadang ada sebuah tender yang panjang banget, kita cobain cari begini, ngurusin ini, segala macam dokumen harus dilengkapin untuk tender. Segala macam lah, proposal, pokoknya udah tebel banget dah tuh, itu persyaratan tendernya, segala macam udah sampai begadang-begadang nyiapinnya. Nggak dapet tendernya, kalah. Bener ya? Nggak usah kecewa, kenapa kecewa? Karena di dalam usaha itu sendiri udah ada keberkahannya. Bener ya? Tahu-tahu ada tender lagi, nggak berapa lama, nggak banyak cincong, tahu-tahu dapat tendernya, bener nggak? Nggak pakai begadang-begadang, nggak pakai. Jadi kadang-kadang kita ngusahain satu hal, yang kita udah bener-bener capek banget dan lelah, dan juga nyiapin banyak cincong lah, tendernya begini begitu, banyak banget udah. Kalau kita kan karena kerjanya jadi konsultan kan, tender lagi. Kadang-kadang ada tender yang benar-benar tender resmi ya, atau tender formal gitu ya. Semua dokumen dilengkapi ini banyak banget lah persyaratannya. Proposalnya begini, presentasi segala macam, nggak dapet. Tahu-tahu dapet yang lain, bener gak? Ini kayak cerita Ibu Siti Hajar. Larinya di Safa Marwah, dapatnya di sumur Zam-Zam, bener gak? Itu sangkain bakal dapat proyek yang ini, tahu-tahu dapat proyek yang itu. Gitu. Nah itu semua yang ngatur Allah. Tapi kita nggak boleh pernah kecewa, men. Nggak boleh pernah kecewa. Kenapa kecewa? Dari lari-larinya itu aja dari Safa Marwah udah dapat keberkahan, sedangkan rezeki urusan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini udah jam 6:30, kita akhiri sampai sini aja. Mungkin kita break dulu ya. Baik. Untuk diberikan kesempatan untuk bertanya nanti, Ustadz. Ya, siap. Ya, baik. Namun perkenankan kami sambil Bapak Ibu kami akan memberikan mohon izin Ustadz untuk menyampaikan beberapa maklumat atas ke program-program yang akan kita sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Yaitu yang pertama, besok insya Allah pada hari Jumat kita akan adakan gerakan membaca Al-Quran secara tartil, yaitu kita mulai jam 5 pagi untuk tadarus sekaligus sharing mengenai hukum tajwidnya. Sehingga Bapak Ibu akan menguasai hukum tajwid dan sehingga membaca dengan tartil. Bersama Dr. Andes Uci Armisi, dan akan kami pandu bersama-sama dengan kami untuk bisa membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian pada hari Jumat, pada pukul 20 sampai 21.30, yaitu akan ada konsultasi keluarga Sakinah bersama Dr. Hajah Ulfatmi Amirsyah, Master of Agama. Ini insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita besok hari Jumat pukul 20. Kemudian acara selanjutnya pada hari Sabtu pagi, alhamdulillah akan hadir di tengah-tengah kita Dr. Andian Parlindungan, MA, yaitu akan membawakan satu topik energi iman
yang menguatkan imunitas mental. Yaitu kami persilakan mulai jam 5.30 ya untuk sudah kita lakukan bersama-sama dengan Dr. Andian Parlindungan MA. Kemudian pada hari Minggu atau Ahad 14 Maret kita alhamdulillah telah hadir juga nanti Ustadz Syahrudin ya yang akan mentadaburi surah Ali Imran ayat 38 sampai 41. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadabur dari Al-Baqarah hampir selama 1 tahun. Memang kita sedikit demi sedikit namun penuh dengan penjelasan dan juga pembahasan yaitu ayat 3841. Kami persilahkan nanti untuk di hari Ahad. Dan setelah itu ini akan kita ajak bersama-sama, kebetulan dengan teman saya juga ini, Bapak Duta Besar Haryanto yang juga waktu itu bersama-sama dengan kita. Mungkin Pak Ustadz ini sangat kenal dengan beliau ya, Pak Ustadz Adi Warman. Beliau sekarang menjadi Duta Besar Pak Adrianto. Yaitu hari ini dia ada di Lebanon ya, hari Minggu pagi kita ajak jalan-jalan ke Lebanon. Nah ini teman satu kantor dulu, beliau adalah komisaris di Bank Syariah Bukopin ya. Alhamdulillah kami persilakan mungkin Pak Hadian yang sudah menyiapkan tiket, kemudian visa, Pak Fadian. Karena Pak Fadian tadi sedang ada perjalanan di Bandung. Halo, bisa sambung Pak Fadian? Ya, baik, silakan. Ya, alhamdulillah nanti Ahad pagi kita ditunggu Duta Besar kita Pak Haryanto untuk Lebanon, dan alhamdulillah dari Ramadan tahun lalu ya, sekarang udah deket Ramadan lagi, kita diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa negara. Lebanon, nanti pekan depan lagi ke Ekuador, dan nanti pekan depan lagi kita juga ditunggu di beberapa negara Amerika Latin lainnya. Begitu aja Pak Idi, jadi memang kita tiap pekan jalan-jalan dengan paspor dan tiket yang sama Pak Idi, jadi nggak usah dirubah. Alhamdulillah ya, gratis semua Bapak-Bapak, kita akan beratur ke Libanon. Baik, ini Pak Adrianto, teman satu komisaris dulu Pak di Bank Syariah Bukopin Pak, jadi sangat dekat saya dengan beliau. Selamat buat Pak, kita besok bisa bergabung dengan kita. Baik, selanjutnya ini adalah kegiatan sosial kita, bakti sosial. Alhamdulillah atas dukungan dan partisipasi penuh dari Bapak-Bapak Ibu, kami menyalurkan tahap sampai ke tahap 11, alhamdulillah, kepada, dan juga ada kerjasama dengan Dinas Sosial DKI, yaitu penyaluran baik itu beras maupun kebutuhan pokok yang kami salurkan ke tempat-tempat atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Baik, kemudian selanjutnya juga kami sangat mengharapkan juga ini mendonasikan sebagian rezekinya, seperti tadi ada rezeki yang perlu kita bawa atau kita tabung di akhirat nanti kepada saudara-saudara kita. Kami persilakan untuk langsung saja ditransfer ke Bank Syariah Mandiri dengan atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Demikian mungkin ada lagi mungkin pendidikan kita, insya Allah alhamdulillah dari divisi pendidikan kita akan mengadakan program classical training online, yaitu program tarjim atau menerjemah yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Puji Armisi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab dan bantuan kita bagi para bapak ibu yang telah mengikuti program kajian bedah Iqra maupun tahsin, kami dari manajemen Pejuang Subuh Masjid Pondok Indah menyelenggarakan atau memfasilitasi after training service langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran, yaitu insya Allah setiap hari Minggu malam atau Ahad malam mulai jam 19.30 sampai 21.30. Kami persilakan kepada alumni yang telah mengikuti kajian bedah Iqra maupun tahsin, sehingga akan membantu mempercepat membaca Al-Quran secara tartil dan mengundang ini semuanya para alumni baik di Iqra maupun di tahsin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah masih di tengah-tengah kita mungkin Ustadz Adi Warman bisa ditampilkan dan mungkin bisa diperlebar lagi dengan beberapa pertanyaan, mungkin screen-nya dari Ustadz ini bisa di ya. Pemenangnya tadi, pemenang kuis tadi. Oh ini wah, baik. Keren. Ya ini adalah tadi yang mana yang lebih cepat terlebih dahulu. Alhamdulillah nanti untuk pemenang-pemenang kuis ini mohon konfirmasinya ke admin kami 081117300114. Kita berbagi rezeki luar biasa dari Ustadz Adi Warman ini. Semoga menjadi keberkahan ini kepada Ibu Nafitri, Pak Harun Faisal, Iksan Rustam, Malia. Ini Ibu Malia kalau nggak salah, Bapak Sonim Sumarsono, Ibu Evi Devriani, Ibu Murti Muki, wah, luar biasa, Tina Mardanis, Wini Tamdiari, dan Rani. Dan sebagai mungkin kita buka pertanyaan, kami
sebagai informasi, Ustadz Adi Warman hadir juga ini di tengah-tengah kita, insya Allah bisa nyambung dari Meksiko, Ustadz, yaitu Ibu Anisah, bisa di unmute, itu dari Meksiko langsung yang selalu hadir di tengah kita, dan juga sebetulnya ada juga Ibu Dian Hawadi dari Hong Kong. Dan kalau jam berapa itu di Meksiko, jam berapa itu? Ya makanya jam nanti kalau bisa di unmute, tadi saya lihat Ibu Anisah hadir, dan juga ada yang dari Seattle, ini teman kita juga dari keluarga besar UI, Ibu Diah Darmawati, beliau adalah salah satu staff yang senior di Boeing Korporasi. Itu ikut juga ini Ustadz. Salam juga dari beliau katanya. Ya Allah. Amerika. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Anissa. Maaf, saya nggak bisa buka videonya karena lagi nggak siap. Oke, nggak apa-apa. Silakan ditanyakan Ibu Anissa dari Meksiko langsung. Silakan Ibu. Enggak, saya cuma mau menjawab sekarang ini hampir jam 6 sore, kebetulan di Meksiko maghrib hampir jam 7 ya sekarang ya, karena mulai summer jadi mulai lambat waktunya, mulai berganti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada pertanyaan Ibu Anissa, apa yang tidak sampaikan tadi mengenai hadis-hadis dan juga rezeki-rezeki yang apa saja yang sekiranya tadi sangat banyak sekali sumber rezekinya. Persilakan mungkin. Oh iya Pak, untuk rezeki saya pernah dengar ada salah satu ustadz mengatakan kalau rezeki itu memang Allah sudah ngatur. Seandainya kita diberi rezeki kita untuk menjadi seorang yang anggaplah menjadi seorang yang kaya gitu loh. Walau dengan cara apapun dia akan menjadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti tadi Pak Ustadz jelaskan dengan hadis yang pemuda yang mengambil dengan jalan haram itu. Nah, itu banyak sekali kan terjadi di kita ini, mereka mengambil dengan jalan haram. Apakah kalau mereka tidak mengambil dengan jalan haram, mereka bisa mendapatkan rezeki yang memang sudah mereka dapatkan sekarang itu gitu loh Pak? Iya bener Bu, mau jalan halal, mau jalan haram, rezekinya segitu-gitu aja lah. Makanya cari yang halal aja. Kayak ibu kan rezekinya di Meksiko kan, wah asik udah. Kita rezekinya di Jakarta gitu aja dah. Mau ke Meksiko, mau ke Jakarta, Allahnya kan sama, dia juga, bener nggak? Kita mau kerja apa juga sama, Allahnya yang ngatur rezeki. Jadi teman-teman semua, nggak peduli ente ada di mana, nggak peduli ente kerja apa, kagak penting. Yang penting usaha. Minta tolong sama Allah, cari keberkahan dari rezeki, dosa-dosa digugurin, insya Allah rezeki kita jadi berkah. Nah, ini yang paling penting. Meksiko, keren Meksiko. Meksiko sama Indonesia itu kalau kita lihat grafiknya sekarang, ini lomba-lombaan nih berdua nih. Banyak-banyakan orang yang divaksin. Itu di Meksiko juga lagi banyak vaksin. Kita juga lagi banyak Bu. vaksin. Jadi insya Allah lah bagus semua. Oke Pak, Bu. Baik. Jam berapa nih? Terima kasih. Satu lagi atau dua lagi sampai 4 jam lagi mungkin. Terima kasih. Mungkin. Baik. Ini satu lagi yang tadi dari Meksiko, mungkin tadi ini kalau ada masuk dari Hong Kong yang jauh kita beri kesempatan, kalau ada Ibu Dian Hawadi tadi, ini adik dari Ibu Yanti Nurdin ya, dari Jakarta, tapi beliau ada di Hong Kong nih Ustadz, jadi ikut monitor juga dan ikut pengajian di kita. Kalau hadir, namun kalau tidak, kita menuju ke Padang. Nah ini ada Dr. Hadril Busudin, silakan mungkin Pak Dr. Hadril Busudin, kalau ada pertanyaan Dokter. Silakan di unmute Dr. Hadril Busudin dari Padang nih, orang awak. Mande orang awak mah. Silakan ya, di unmute Dokter. Ya, silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, menarik sekali nih uraian Bapak nih, luar biasa. Jadi setelah saya menyimak dari uraian Pak Ustadz Dr. Adi Wirman tadi, saya melihat dan merunut dari hadis-hadis yang telah disampaikan tadi. Saya mempunyai suatu analisa
bahwa umat Islam ini banyak salah berpikir, ya kan? Karena salah berpikirnya begini, maaf dikata, kita umat Islam di Indonesia ini lebih banyak berpikir atau punya pola pikir menjadi karyawan daripada menjadi pengusaha. Mental kita itu adalah mental karyawan. Sehingga mental pengusaha itu dimiliki oleh non-muslim. Jadi memang sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali uraian Pak Ustadz tadi. Mindset dan pola pikir kita umat Islam ini harus berubah. Sehingga mental kita itu jangan menjadi mental, maaf saya kata, kalau mental karyawan itu ya samalah dengan mental suka minta lah gitu. Jadi tangan di bawah. Mestinya kita sebagai umat Islam, mestinya kita di atas, banyak memberi, bersedekah. Kalau kita kaya, kita punya uang, kita banyak bisa bersedekah. Kebalikannya, karena umat Islam ini saya melihat di Indonesia kondisinya banyak yang miskin, akhirnya banyak minta-minta. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kita perlu semacam revolusi berpikir, bukan revolusi mental yang disampaikan oleh rezim sekarang ini, revolusi berpikir untuk bagaimana membentuk manusia-manusia Islam yang pemikiran dan mentalnya itu dirubah menjadi manusia-manusia pebisnis sehingga bisa menjadi orang kaya. Dan ada satu hal lagi yang jadi pemikiran bagi saya, ada juga kajian-kajian yang mengatakan bahwa yang diwajibkan untuk melaksanakan berusaha itu hanyalah kaum laki-laki. Kaum ibu-ibu itu tidak wajib, begitu. Tapi sudah dibantah juga, boleh katanya, asal itu dimulai dari rumah. Dan akhirnya ibu-ibu itu banyak disuruh di rumah daripada berusaha. Jadi mungkin ini minta pertimbangan dari Pak. Ya. Terima kasih Pak Adil. Bisa ditanggapi Pak Ustadz Adi Warman. Kami persilakan Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya dari hadis-hadis yang kita telah sama-sama baca tadi, kita mau jadi pegawai, boleh jadi pegawainya, tapi pegawai yang cari keberkahannya Allah. Mau jadi pebisnis, boleh, tapi jadi pebisnis yang mencari keberkahannya Allah, cari yang halal aja. Kalau semuanya jadi bisnis, nggak ada yang kerja juga, repot juga. Kayak saya nih, kalau nggak ada yang mau jadi pegawai saya di kantor, saya repot bener. Kalau semua pegawai saya mengundurkan diri, mau jadi pebisnis juga kan jadi repot. Jadi emang kita saling melengkapi. Inilah Allah atur kehidupan ini. Ada orang-orang yang memang punya mental jadi pebisnis. Nah ini cocok, karena pebisnis ini dia up and down, biasa kalau pebisnis mah biasa gitu. Tapi ada juga memang yang lebih suka menjadi pegawai supaya ada regular income-nya dan sebagainya. Jadi yang itu pilihan hidup lah, pilihan masing-masing orang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau ada memang orang daerah-daerah tertentu yang suka bisnis biasa itu kayak gitu. Jadi apalagi kalau orang dari Minangkabau Pak, itu kan kita Pak. Kok taimpinya di atas, kok takuannya di luar. Nah, itu Pak. Jalan baduanya di tengah, ada Pak. Nah, orang buka toko, kita jualan di depan tokonya. Masuk toko sekali, ngelewatin kita 2 kali, ada Pak. Masuk dia lewatin kita, keluar dia lewatin kita. Jadi memang ada ada masing-masing. Biasanya anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang ayah ibunya ini menjadi pejabat atau pegawai atau karyawan, maka yang didengar oleh anak-anak diskusi di rumah ketika makan malam, ketika jalan-jalan, adalah diskusi bagaimana untuk orang tuanya ini mendapat kenaikan pangkat, jabatan yang lebih baik, kenaikan gaji, bonus dan sebagainya. Tapi anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang orang tuanya ini adalah pebisnis, maka diskusi-diskusi yang sering didengar oleh anak-anaknya ketika makan malam, ketika jalan-jalan, acara keluarga, adalah diskusi tentang bagaimana mengembangkan bisnis.
tentang bagaimana membuka toko baru, tentang bagaimana dan sebagainya. Nah ini tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara berpikir dari anak-anak itu sendiri. Itu sebabnya biasanya kalau orang tua, biasanya kalau orang tuanya bisnis, maka anaknya ikutan jadi cenderung ikutin bisnis juga. Karena dari pembicaraan-pembicaraan yang suka didengar di rumah. Kalau orang tuanya pejabat, maka anaknya biasanya jadi pejabat atau karyawan juga. Tapi tidak selalu begitu, karena Allah yang ngatur semuanya. Banyak juga dari orang tua yang pebisnis, anaknya jadi karyawan atau jadi dosen, atau sebaliknya yang orang tuanya dosen dan karyawan, anaknya jadi pebisnis, karena Allah yang ngatur semuanya. Kita sebagai manusia, tugas kita bagaimana kita jalani hidup ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Kita cari yang halal, cari yang berkah, dan kemudian kita sebarkan apa-apa rezeki yang telah kita dapatkan tadi kepada orang-orang lain sehingga kita kemudian mendapatkan keberkahan. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya yang mesti pamit nih, karena bentar lagi jam 7 saya harus ada pergi ke kantor. Jadi saya butuh 15 menit untuk siap-siap dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti daftar pemenang kuis kirim ke Dela. Dela insya Allah akan transfer uangnya. Ini Masjid Raya Pondok Indah keren banget. Ada yang dari Meksiko, Hong Kong, Padang, segala macam. Nggak terbatas Pondok Indah doang, ini keren. Alhamdulillah. Baik. Thank you. Baik, sebelum kita tutup mungkin Ustadz bisa ditutup dengan doa. Ustadz mohon keberkahan untuk mengakhiri akhir dari pengajian ini, dan mohon maaf kalau Bapak Ibu yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu dari Ustadz Adi Warman. Mungkin kami mohon untuk tutup dengan doa dengan mohon keberkahan pada pengajian pada hari ini. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya wasi'al maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma innaka kun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a wa ya qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Adi Warman. Semoga keberkahan pada kita, butiran-butiran ilmu ini sangat memberikan pencerahan pada kita semua. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan karatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Pak Ustadz Adi Warman. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz kehadirannya Bapak Ibu semua.